Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Masih bersama saya Bu Devi Rahmawati dari SMP Negeri 1 Pelemahan. Masih di materi gerak benda lanjutan dari video sebelumnya. Untuk tampilan yang ada di bagian kanan masih sama seperti pada video sebelumnya ya, di mana ada gambar balap sepeda motor atau MotoGP dan ada animasi dua orang yang sedang naik kereta api. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti kita diberi kemudahan dalam mempelajari materi kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, masih di kompetensi dasar yang sama seperti video sebelumnya, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Setelah kalian menyimak video kali ini, kalian bisa membedakan kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Baik, untuk peta konsep sama seperti video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak benda, gerak lurus, jarak, dan perpindahan. Sedangkan video kali ini kita akan mempelajari tentang kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan untuk peta konsep yang ada di bagian bawah nanti akan kita pelajari pada video berikutnya. Baik, kita ke kelajuan dan kecepatan. Perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, kita lihat cirinya, anak-anak. Untuk kelajuan itu merupakan besaran skalar. Besaran skalar itu artinya adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Dan kelajuan itu merupakan jarak setiap satuan sekon. Kalau ditulis secara matematikanya seperti ini, V sama dengan S per T. Di mana V itu adalah simbol dari kelajuan dengan satuan meter per sekon. S itu adalah simbol jarak dengan satuannya meter. T dengan simbol dari waktu dengan satuannya sekon. Ciri berikutnya yaitu alat ukur kelajuan itu adalah speedometer. Speedometer itu bisa kalian temui di sepeda motor itu ya anak-anak, yang biasanya untuk menunjukkan berapa kelajuan yang kita tempuh. Kalau kita naik sepeda motor itu biasanya ada di antara dua setir ya, yang berada di tengah. Itu speedometer. Itu merupakan alat ukur kelajuan. Sedangkan kecepatan itu merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Bedakan dengan kelajuan tadi. Kalau kelajuan tadi itu merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Tapi kalau kecepatan itu merupakan besaran vektor yang selain memiliki nilai tetapi juga memiliki arah. Kemudian ciri yang kedua yaitu kecepatan merupakan perpindahan setiap satuan sekon. Ya. Kalau kelajuan tadi kan jarak setiap satuan sekon, tapi kalau kecepatan adalah perpindahan. Kalau ditulis secara matematis seperti ini, V sama dengan delta S per T. Ini bacanya delta ya, tanda segitiga itu membacanya delta. Dengan simbol V, ini ada tanda panah ke atas itu untuk menunjukkan bahwa ini merupakan simbol dari kecepatan karena memiliki arah, maka diberi tanda panah ya. V dengan simbol V itu adalah simbol dari kecepatan, satuannya meter per sekon. Delta S itu simbol dari perpindahan, satuannya meter. T itu adalah simbol dari waktu dengan satuannya sekon.
Jadi dari sini mulai materi ini kita sudah harus mengenal simbol ya anak-anak. Kalian harus bisa membedakan mana simbol kelajuan, mana simbol jarak, kecepatan, perpindahan, waktu gitu ya. Jadi kalian harus mengenali dan memahaminya. Berikutnya, alat ukur kecepatan. Alat ukur kecepatan itu adalah Global Positioning System atau GPS ya. Kalian pasti sudah pernah mengetahui atau mengenal GPS ini. Kalau kalian simak atau perhatikan di GPS itu kita selain ditunjukkan oleh angka, kita juga ditunjukkan adanya arah ya. Jadi itu adalah alat ukur kecepatan. Baik, di sini Ibu sudah siapkan latihan soal supaya nanti memudahkan kalian untuk menyelesaikan soal-soal hitungan ya. Leo mengendarai sepeda dengan melakukan perpindahan sebesar 6 meter dalam waktu 3 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah kecepatan Leo? Nah, anak-anak kita akan mengubah ya. Kalau ketemu dengan soal hitungan, nanti biasakan menyelesaikannya pakai 3D. 3D itu merupakan singkatan dari D yang pertama adalah diketahui, atau biasa disingkat diket. D yang kedua itu ditanya, dan D yang ketiga adalah dijawab. Ya. Kalau kalian mengerjakan pakai 3D ini akan memudahkan kalian untuk menyelesaikan soal-soal hitungan ya. Oke, kita akan mengubah kalimat soal ini menjadi kalimat secara matematika ya. Kita lihat identifikasi terlebih dahulu dari soalnya. Perpindahan tadi simbolnya adalah delta S. Maka tulis diket delta S. Nilainya adalah 6 meter, berarti delta S-nya sama dengan 6 meter. Kemudian waktu itu bahasa Inggrisnya time ya, huruf depannya T, maka simbolnya adalah T. Besarnya adalah 3 sekon, berarti T sama dengan 3 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan, maka ditanya V dengan tanda panah di atas P ya, seperti ini. Dijawab, biasakan tulis dulu rumusnya, V sama dengan delta S per T, kemudian delta S-nya ganti dengan 6, kemudian T-nya ganti dengan 3. Maka 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2 dengan satuannya adalah meter per sekon. Ya, mudah kan? Baik, kita ke percepatan. Percepatan itu adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Selain percepatan, kalian juga harus mengetahui perlambatan. Sebenarnya antara percepatan dengan pelambatan itu nanti kalau dilihat dari rumusnya sama saja anak-anak. Rumusnya seperti ini. Hanya saja kalau nanti menghasilkan nilai yang positif, maka itu adalah percepatan. Sebaliknya, jika hasil hitunganmu negatif, ini ya negatif, maka itu adalah perlambatan. Ya, namanya saja percepatan berarti kelajuannya bertambah. Tapi kalau perlambatan berarti kelajuannya berkurang. Secara matematis ditulis seperti ini, A ini adalah simbol dari percepatan atau perlambatan ya, dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Rumusnya adalah VT dikurangi V0 dibagi T. VT itu kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Dan T masih sama, itu satuan dari waktu dengan satuannya sekon. Lagi-lagi Ibu beri latihan soal supaya nanti memudahkan kalian ya untuk memahami materi percepatan ini. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 40 meter per sekon setelah bergerak selama 10 sekon. Kecepatan yang dialami mobil tersebut adalah, kita identifikasi. Mobilnya mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya itu kan diam, alias belum bergerak. Kalau belum bergerak, berarti kan kecepatannya 0. Maka kecepatan awal itu simbolnya adalah V0, nilainya ditulis 0 karena belum bergerak alias diam.
Kemudian bergerak dipercepat hingga kecepatan menjadi 40 meter per sekon. Berarti ini adalah kecepatan akhir. Simbolnya VT. Nilainya 40 meter per sekon. Selama 10 sekon. Selama berarti kan waktu. Simbolnya T. Nilainya 10 sekon. Nah, kalau sudah bisa menulis secara matematis diketnya, langsung saja kita selesaikan ya. Ditanya A, dijawab, tulis dulu rumusnya. A sama dengan VT dikurangi V0 per T. VT-nya diganti 40, V0-nya diganti 0, T-nya diganti 10. Selesaikan, 40 kurangi 0 adalah 40 dibagi 10. 40 dibagi 10 adalah 4. Satuannya adalah meter per sekon dibagi sekon atau meter per sekon kuadrat. Baik, karena yang kita bahas di sini di tingkat SMP adalah gerak lurus, Ibu kenalkan ya, untuk gerak lurus itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan disingkat dengan GLBB. Apa perbedaan GLB dengan GLBB? Kalau GLB itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya yang tetap. Sedangkan GLBB itu adalah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Atau gerakan lurus dengan percepatan tetap. Jadi hanya beda satu suku kata. Kalau GLB itu ke-nya yang tetap, kalau GLBB itu per-nya yang tetap. Dan GLBB dibagi menjadi dua, ada GLBB dipercepat, kalau A-nya positif tadi ya, atau percepatannya positif, sedangkan yang kedua adalah GLBB diperlambat, atau yang A, atau percepatannya yang negatif. Nah, ini harus kalian ketahui, percepatan benda itu tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Apa beda horizontal dengan vertikal? Horizontal itu gerak benda yang lurus begini, ini horizontal. Tetapi vertikal itu yang tegak, begini ya. Nah, jadi percepatan itu selain berlaku untuk benda yang lurus mendatar, berlaku juga untuk benda yang lurus atas bawah begini ya. Contohnya apa? Contohnya adalah benda yang jatuh atau benda yang dilempar ke atas. Itu kan vertikal ya gerakannya. Lanjut, semua benda yang ada di permukaan bumi itu mengalami gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik benda oleh bumi, sehingga benda mengalami percepatan konstan, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini kuadrat ya, di atas harusnya nulisnya. Untuk memudahkannya, dalam perhitungan, percepatan gravitasi bumi dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi anak-anak, angka ini harus kalian ingat, harus kalian hafalkan lah ya, secara kasarannya seperti itu. Nilai percepatan gravitasi bumi itu 9,8. Tetapi untuk lebih mudahnya, biasanya dibulatkan menjadi 10. Nanti kalian kalau ketemu soal hitungan, kalian perhatikan di soal hitungan, kalau di soal hitungan sudah diketahui nilai percepatan gravitasinya, berarti kalian menggunakan percepatan gravitasi yang ada di soal tersebut. Tetapi jika di soal tidak ditunjukkan nilai percepatan gravitasi bumi, kalian bisa memilih nilainya, bisa memilih 9,8 atau pilih yang 10. Lebih mudahnya, latihan soal berikut ini. Buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 2 sekon? Kita selesaikan. Nah, kalau di gerak horizontal, kata-kata percepatan ini kan simbolnya A, gitu ya anak-anak. Tetapi kalau geraknya vertikal, percepatan gravitasi nanti simbolnya adalah G, G kecil. Ya.
Karena di soal sudah ditentukan kecepatan gravitasi nilainya 10, berarti kita langsung saja menggunakan 10. Ya, nanti kalau kalian ketemu dengan soal yang tidak diketahui kecepatan gravitasinya, sekali lagi boleh memilih. Boleh pilih 9,8, boleh pilih yang angka 10. Kemudian kita teliti kembali, apakah awalnya buah sudah bergerak? Kita lihat, jatuh dari pohonnya. Berarti awalnya kan buah kelapa masih di atas pohon ya, artinya kan belum bergerak. Berarti kan kecepatan awalnya masih 0. Kemudian 2 sekon, selama 2 sekon, berarti kan itu T. Maaf, ini T-nya keliru. Ini seharusnya T 2 sekon, gitu ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya kecepatan buah kelapa setelah jatuh. Berarti yang ditanya adalah VT. Baik, dijawab. Kalau tadi rumusnya adalah A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Ini sekali lagi berlaku untuk gerak horizontal. Karena ini peristiwanya adalah gerak vertikal, maka A ini kita ganti dengan kecepatan gravitasi atau simbolnya G. Tetapi yang ini tetap sama, hanya diganti simbolnya A ini saja diganti dengan G. Maka rumusnya adalah G sama dengan VT dikurangi V0 per T. G-nya diganti 10, VT yang kita cari biarkan, V0-nya kita masukkan 0, T-nya kita masukkan 2. Tulis lagi 10, kemudian VT dikurangi 0 itu kan tetap VT dibagi 2. Ya. Kemudian mencari VT itu lebih mudahnya seperti ini, 10 sama dengan VT per 2. Kalian bisa menggunakan dua cara ya. 10 itu kan sama dengan 10 per 1. 10 dibagi 1 itu kan tetap 10 ya. Sama dengan VT per 2. Kalau sudah, kalikan silang. 1 kali VT itu kan tetap VT. Sama dengan 10 kali 2. Gini. Berarti VT-nya kan ketemu 20 meter per sekon. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dari sini tadi kalian bisa mencari angka berapa ya jika dibagi 2 menghasilkan 10. Nah, angka berapa yang dibagi 2 menghasilkan nilai 10. Itu kan sama dengan 20, ya kan? Ya, jadi cari yang menurut kalian mudah, itu yang mana bisa kalian gunakan. Sekian dari Ibu, semoga kalian bisa memahaminya. Mari kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.